Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Bisa masuk? Ya. Gimana? Dari mana ini, Ilham? Dari WC, Bu. Jadi sudah ada urusannya di luar. Sudah, Bu, aman, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Jadi untuk pertama, saya mau mengabsen kehadiran dulu, mengecek kehadiran. Dengar namanya Agnes, hadir Bu. Hairunisa, hadir Ibu. Ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Siapa? Bambang Ismandu. Untuk keterangannya apa? Nomor keterangan, Bu. Alfa, Bu. Alfa, Bu. 2 hari tidak hadir. Covid, Ya, Bu. jadi atas nama Bambang tadi apa ya? Cirinya apa ini? Nah, jadi untuk yang peserta didik yang hadir di kelas ini, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Semangat! Semangat! Ya, jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan juga volume bangun ruang, yaitu prisma, tabung, bola, limas, dan juga kerucut, serta dapat menyelesaikan masalah yang terkait. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan volume bangun ruang limas dengan tepat, dan yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang limas dengan tepat. Jadi di sini pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait geometri dan pengukuran untuk submateri menghitung volume bangun ruang limas. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat terkait pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Menghitung volume kubus, Bu. Ya, salah satunya menghitung volume kubus. Hitung volume prisma. Ya, benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya, seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa kita sedang membahas terkait menghitung volume dari bangun ruang, kubus, dan juga prisma. Nah, jadi langsung kita melangkah ke materi. Kalian bisa perhatikan gambar dari makanan khas suku Bugis dan juga suku Jawa. Di sini disajikan ada 2 gambar makanan khas dari 2 suku yang berbeda. Ada yang tahu nama atau sebutan dari kue khas suku Bugis dan juga suku Jawa tersebut? Duku-duku campur itu, Bu. Kalau di kampung tuh saya juga. Yang lain ada? Kalau saya Bu Bandar Uyuk. Nah, jadi karena kan mungkin di antara kalian itu berasal dari beberapa suku yang berbeda-beda. Jadi untuk penyebutan nama kuenya mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, jadi di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca. Ayo, silakan Agnes. Indonesia memiliki banyak makanan tradisional, salah satunya adalah kue Bugis. Yang mirip dengan kue Bugis, akan tetapi kue tersebut memiliki sebutan nama yang berbeda. Makanan atau kue tradisional tersebut adalah kue mandut. Menurut kalian itu kue Bugis dan kue mandut itu menyerupai bentuk bangun ruang apa? Tadi ada yang menyebutkan limas. Ya, Ibu, bentuk limas. Untuk alasnya itu bentuknya apa? Persegi. Jadi kalau suatu limas itu yang bentuk alasnya persegi itu disebut
Limas apa? Mas segi 4. Limas? Limas segi 4. Oke. Jadi kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berikan pengertian dari bangun ruang tersebut menurut pendapat Anda sendiri. Nah, jadi dari gambar yang disajikan ini, kan tadi kalian menyebutkan bahwa bentuknya itu seperti bangun ruang Limas segi 4. Jadi ada yang bisa mendefinisikan terkait bangun ruang Limas segi 4? Ada yang bisa? Ya, silakan. Jadi Limas itu yang saya ketahui adalah bangun ruang sisi atas yang memiliki yang bentuk permukaannya itu berbentuk segi 4. Berbentuk segi 4. Begitu. Ya. Ada yang lain? Hai Bu, Ya, silakan. Limas itu menurut saya memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga Bu. Itu menurut saya Bu, sekian. Ya, jadi terima kasih atas penjelasannya terkait definisi bangun ruang menurut pendapat kalian. Jadi betul ya yang teman kalian sebutkan tadi bahwa pengertian limas itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi 4 dan juga sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Ya. Jadi itu adalah definisi dari limas segi 4. Kemudian kita lanjut pada pemahaman konsep volume bangun ruang limas. Nah, untuk dapat menentukan rumus dari volume limas, kita dapat mencari dengan menggunakan bantuan sebuah kubus. Nah, di sini Ibu sajikan gambar berupa kubus, kemudian gambar tersebut itu menunjukkan kubus yang memiliki panjang rusuk yang sama, yaitu 2A, sehingga terbentuklah 6 buah limas yang kongruen atau berukuran sama, di mana masing-masing limas ini beralaskan sisi kubus dan tinggi masing-masing limas sama dengan setengah rusuk kubus dan terbentuklah limas TABCD. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui atap sebuah rumah itu berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, panjang sisinya itu adalah masing-masing 2 meter dan 6 meter, di mana tinggi atap tersebut adalah 10 meter. Nah, di sini ditanyakan adalah volume atap berbentuk limas tersebut. Tinggi limasnya itu adalah 10 meter. Jadi ini hasilnya 1/3 dikali 2 dikali 6 dikali 10. Hasilnya itu adalah 40 meter pangkat 3 atau meter kubik. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Bu. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dijelaskan? Jelas. Sudah jelas? Sudah jelas sih Bu. Jelas Bu. Masih perlu contoh lagi atau kita lanjut ke pembagian kelompok? Cukup Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Sebelum itu Ibu mau membagi menjadi 2 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kelompok Sana siapa kalau kelompok sama Bastian. di sini. Jadi sebelum mengerjakan LKPD-nya, mungkin bisa dilihat petunjuknya. Jadi silakan isi nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya. Dan untuk setiap kelompok itu menerima 1 lembar teka-teki. Jadi sudah menerima lembar LKPD kelompok ya semua? Sudah Ibu. Jadi bisa silakan dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana kelompok 1 ada kendala? Dari Ibu.
Jadi sudah selesai semua mengerjakan LKPD kelompoknya? Udah. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing setiap perwakilan kelompok itu untuk maju menuliskan jawabannya di papan. Kemudian ada satu orang temannya untuk menjelaskan. Masing-masing kelompoknya, jadi untuk masing-masing kelompok satu, 2 orang, kemudian kelompok 2 juga 2 orang. Yang satu menjelaskan dan yang satunya itu adalah menulis jawaban. Siapa perwakilan dari kelompok 1 yang menuliskan jawabannya? Nisa, Bu. Oke, Nisa, lihat. Sini. Dari perwakilan dari kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan? Ilham Ibu, Ilham menjelaskan. Nah, jadi dari soal itu kita dapatkan informasi bahwa panjang alas 5,4 cm, kemudian tingginya 9 cm. 16 dikali 9 hasilnya itu 48 cm maka 3. Itu, Bu. Ya, jadi sudah bisa dipahami kenapa bisa mendapatkan hasil 48 cm. Sudah, Bu. Jadi sudah paham semua ya? Iya, Bu. Silakan berikan tepuk tangan untuk teman. Ya, terima kasih, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kan tadi sudah selesai semua kan untuk nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 tadi jawabannya berapa? 83,33 cm kubik. Ya, jadi sudah semua ditulis jawabannya di lembar LKPD-nya. Sudah, Ibu. Tadi kan kalian sudah mengerjakan soal dari LKPD kelompok terkait dengan menghitung volume bangun ruang limas. Nah, dari yang sudah kalian kerjakan itu mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Arif. Berarti, Bu, untuk permasalahan pertama, Bu, limas itu ada yang alasnya berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi, Bu. Dan rumus untuk mencari volume limas itu sepertiga kali sisi kali tinggi, Bu. Dari teman-temannya yang lain, teman-teman Arif, mungkin dari yang perempuan lagi kan harus jawaban dari Volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ada lagi yang lain? Ada juga yang alasnya panjang dan lebar, Bu. Untuk yang panjang dan lebar itu berarti alasnya berbentuk apa? Persegi panjang, Bu. Ya, oke. Jadi saya rasa kalian sudah memahami dengan baik terkait menghitung volume bangun ruang limas dengan alas yang berbentuk persegi panjang ataupun segitiga ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi sudah bisa dipahami. Kita berikan aplaus untuk diri kita. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini, apakah dari peserta didik masih ada yang belum dipahami terkait materi, yaitu menghitung volume bangun ruang limas, atau sudah dipahami semua? Sudah paham, Ibu. Terkait rumusnya ataupun pengertian dari bangun ruang limas, dan juga contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dipahami semua? Sudah paham, Ibu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Kenapa loyo? Tidak ada semangatnya. Sudah dipahami? Sudah, Bu.
Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau membagikan tugas mandiri sebagai tugas tindak lanjut yang akan Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi untuk tugas mandiri ini nanti kalian akan kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan berikutnya itu karena kan ini merupakan pembahasan terakhir terkait geometri dan juga pengukuran untuk bangun ruang sisi datar yang terakhir yaitu limas. Jadi untuk pertemuan depan itu kita akan melakukan evaluasi atau ulangan harian terkait dengan bab geometri dan juga pengukuran. Jadi saya mohon untuk kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya. Saya persilakan pada ketua kelas. Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.